Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir kelompok saya yang berjudul Project Fitur Scrapping dalam proses tender sirup LKPP. Mata kuliah Project Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Bapak Hardiansyah, Eskom MM. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya serta rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Intan Indria Putri dengan NIM 2355201535. Kemudian ada dua rekan saya yang bernama Aulia Rizky Syafira dengan NIM 2355201516 dan Siti Nur Atikoh dengan NIM 2355201560. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat. Tujuan dari proyek pembangunan aplikasi scrapping adalah memberikan kemudahan bagi para tender untuk mencari data perusahaan A dan perusahaan Z ataupun perusahaan yang lain dalam sebuah pemerintahan. Menyediakan platform yang aman dan handal untuk pencarian dengan satu kata kunci tertentu, serta meningkatkan aksesibilitas pengguna terhadap pencarian lain dalam website yang dituju. Selanjutnya, cakupan produk. Sistem ini nantinya akan digunakan untuk para tender yang ingin menjalin kerjasama dengan para perusahaan dan pencarian data yang cukup singkat dengan satu kata kunci tertentu dalam website sirup LKPP ataupun website lain. Selanjutnya, perspektif produk. Aplikasi scrapping ini merupakan aplikasi berbasis Android atau web yang menyediakan pilihan berbayar. Perangkat lunak ini dapat diakses menggunakan perangkat mobile yang terhubung secara online ke internet maupun server yang sama. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python dan untuk UI UX menggunakan JavaScript, serta software Odoo sebagai penunjang dalam mengerjakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, fungsi produk. Fungsi yang paling utama dalam menggunakan perangkat lunak ini adalah memberikan layanan scraping data bagi para marketing atau business development dalam satu kata kunci pada setiap halamannya. Selanjutnya, karakteristik pengguna. Marketing mampu mengoperasikan komputer. Selanjutnya, mampu membuat pengumpulan data, sigap dalam pencarian keyword yang ditentukan, pintar membuat penawaran terhadap setiap perusahaan, dan mengerti bagian tender yang bagus. Lalu ada admin lapangan purchasing, menindaklanjuti tender yang sudah mendapatkan kemenangan, dapat menjalankan proses penawaran tender, dan mengerti pembuatan invoice. Selanjutnya ada admin sales, menindaklanjuti tender yang dipilih oleh marketing atau business development untuk dibuat menjadi penawaran quotations. Selanjutnya ada metode dan analisis kebutuhan. Proses 1 yaitu observasi alur sistem. Observasi alur sistem dari website sirup LKPP. Sirup LKPP adalah portal penyedia tender pemerintah secara terpusat, di mana perusahaan akan mencari tender sesuai kebutuhan perusahaan masing-masing lewat sirup LKPP. Lalu kita akan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Cara pengambilan data dengan teknik scrapping pada website sirup LKPP memerlukan beberapa parameter yang dikirimkan dari sisi klien sehingga data tersebut dapat diidentifikasikan dan diproses oleh sirup LKPP. Proses selanjutnya yaitu adalah analisis sistem. Proses pencarian kebutuhan difokuskan pada software untuk mengetahui
sifat dari aplikasi yang akan dibuat. Pemodelan proses bisnis menggunakan data flow diagram (DFD) dan entity relationship diagram (ERD). Sistem LKPP menggunakan web base di mana data yang ditransaksikan dalam bentuk JSON dan HTML. Pemilihan bahasa pemrograman Python sebagai dasar pembuatan modul scraping dikarenakan memungkinkan untuk mengambil data scraping dengan menggunakan sistem JSON dan HTML tersebut. Penggunaan sistem open source Odoo sebagai aplikasi utama untuk mengakomodasi bisnis development dalam proses pengelolaan bisnisnya sesuai standar dalam modul yang lebih besar. Proses selanjutnya ada desain sistem. Pengambilan data terdiri dari 3 bagian. Di antaranya adalah konfigurasi, pop-up, dan tabel penyimpanan. Masing-masing bagian mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi tetap akan saling terhubung antar bagian. Yang pertama, konfigurasi. Konfigurasi fungsi utamanya adalah sebagai penyimpan parameter yang diperlukan untuk pengambilan data dengan kata kunci tertentu. Sistem yang dipakai oleh konfigurasi adalah sistem payload name dan payload value. Selanjutnya ada pop-up. Pop-up menggunakan teknik table transient, yaitu tabel tersebut tidak menyimpan data permanen, tetapi hanya sementara selama browser atau web tersebut terbuka. Ketika browser atau web tertutup, maka akan hilang. Selanjutnya, untuk mempercepat proses dan efektivitas ruang lingkup, pengambilan data diperkecil menggunakan kata kunci dan pembatasan jumlah data yang akan diambil. Lalu, teknik scraping menggunakan 2 tipe data antara lain tipe data JSON dan HTML. Untuk HTML diperlukan teknik tambahan pada saat pengambilan beberapa kata yang diperlukan, menggunakan teknik regular expression. Yang terakhir, tabel penyimpan. Tabel penyimpan berfungsi sebagai penyimpanan data secara permanen di dalam database, agar data tersebut dapat digunakan oleh marketing, business development pada proses pencarian tender. Lalu ada proses selanjutnya yang proses keempat, yaitu implementasi. Proses ini akan dilakukan pembuatan perangkat lunak sesuai dengan perancangan basis data dan antarmuka yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Desain table integrasi menggunakan scraping ke LKPP. Desain tampilan dan desain table. Dan proses yang terakhir adalah proses pengujian sistem. Pengujian sistem pada proyek ini menggunakan SIT, System Integration Test. Sistem akan diintegrasi pada sistem development menggunakan konfigurasi sesuai rekrutmen yang sudah disesuaikan oleh sistem sirup LKPP. Pengetesan integrasi sistem ini mulai dari konfigurasi, lalu digunakan pada pop-up, dan akan menghasilkan jumlah pencarian yang sama ketika kita melakukan pencarian langsung pada website pencarian LKPP. Lalu selanjutnya ada user interface. Pada layar login admin, pengguna akan disajikan dengan formulir yang mencakup kolom input untuk username dan password. Tampilan user interface pengguna untuk user manager dan website ini dilengkapi dengan autentifikasi, sehingga tidak semua pengguna dapat mengakses website tersebut. Lalu ini ada tampilan menu saat awal kita berhasil login. Selanjutnya ada diagram UML menggunakan use case diagram. Nah, di sini ada marketing, admin sales, admin purchasing, dan customer. Marketing dapat mengakses scraping, CRM, dan sales. Lalu di sini ada admin sales yang juga dapat mengakses sales.
Selanjutnya, ada admin purchasing dan customer yang hanya bisa mengakses purchase atau ke dalam pembelian saja. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Pada kolom activity diagram itu terdapat 4 bagian, yaitu diantaranya scraping, CRM, sales, dan purchase. Pada awal kita mengarah scraping. Nah, mulai start awal. Start awal scraping itu dalam menu manajemen marketing. Pada awal start kita akan menuju ke search by keyword, di mana kita akan mencari sebuah pencarian dalam satu kata yang ditentukan. Setelah itu berlanjut kepada data collection, di mana kita telah menemukan data yang telah kita tuju, beberapa data dalam kata kunci yang telah kita tentukan, seperti contohnya sekolahan. Nah, mereka akan mencari kalimat yang bersamaan dengan kata sekolahan. Disitulah data collection mulai muncul. Pada data collection, pemilihan tender. Nah, dalam pemilihan tender tersebut, pada pemilihan tender ini, yaitu di mana nanti akan dipilih oleh marketing atau business development yang akan menjadi penawaran utamanya. Lanjut ke CRM, itu kita menjadi follow up tender, di mana setiap marketing atau business development mereka akan memfollow up tender yang telah dimenangkan. Nah, jika menang, dia akan terus mengarah ke revisian. Jika dia tidak menang atau tidak dapat, dia akan kembali lagi ke awal mencari tender baru. Kita lanjut ke pemilihan tender yang kita menangkan, yaitu melaju ke revisi. Nah, dalam revisi tersebut ini akan melaju kepada sales. Nah, di sales ini akan menuju ke penawaran, dari penawaran menuju ke approve, dari approve akan menuju ke sales order atau di sales order lagi mereka akan ada peninjauan approve atau tidaknya. Jika approve maka akan ada invoice tersebut dikirimlah ke menu purchase. Nah, di menu purchase dia akan ada suatu data, yaitu purchase order atau pembelian yang telah didapat. Nah, akan dikonfirm terus lanjut ke pengecekan barang. Dari pengecekan barang akan menuju di bagian barangnya sampai. Nah, di barangnya sampai akan ada namanya penyesuaian pesanan. Apakah sesuai atau tidak pesanan? Jika sesuai maka selesai. Jika belum maka akan direvisi kembali kepada bagian CRM. Nah, bagian CRM tersebut akan di-invoice kembali ke purchase, ke bagian pengecekan barang. Sampai di situ tentang bagaimana activity diagram pada scraping datanya. Awal kali ini adalah tampilan user bagi para admin ataupun ya pokoknya pada dasarnya sih hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu, jadi nggak bisa sembarangan ya. Nah, kalau sebenarnya sih kalau itu kita menanamkan pada servernya mereka masing-masing. Ini adalah tampilan awalnya, di mana kita database yang kita
berikan namanya adalah script LKPP. Script LKPP ini telah dibuat, emailnya aku masukin dulu ya, sebentar. Kita login. Nah, dari tampilan login ini kita akan menuju ke halaman utama. Halaman utamanya yaitu adding dulu. Nah, ini dia. Pada halaman utama ini kita mencari apa aja nih yang kita perlukan pada purchasing sendiri, pada scraping sendiri, atau bisa dibilang yaitu untuk bagi para marketing dan development, business development ya. Salah satunya yang paling utama yaitu scraping, dimana ini adalah sistem yang kami buat. Kita cari dulu scraping, scrap namanya, scrap aja ya, kita cari katakannya scrap. Nah, modul scrap ini kan udah saya install. Ini kalau seandainya belum diinstal, tinggal diinstal dulu. Setelah dari marketing ini tuh apalagi nih sekalian scraping ya. Di antaranya ada yang namanya sales. Nah, sales ini juga udah diinstal. Ini yang dibutuhin paling utamanya untuk para marketing. Habis sales ada CRM. CRM juga udah diinstal. Setelah CRM, satu lagi yaitu purchase lah ya. Nah, ini purchase pun udah kami install. Nah, kalau sudah terinstall semua, maka kita akan ke tampilan awalnya, yaitu ke bagian, ini adalah modul-modul yang sudah diinstal, dimana mereka akan dapat saling menyambung sistemnya, yaitu saling dari awalnya kita berawal dari scraping yang paling utama dan paling inti ya, sesuai dengan judul yang kami bawakan, yaitu scraping data kepada website sirup LKPP untuk pencarian tender. Nah, ini adalah tampilan awalnya scraping. Setelah scraping, kita akan menuju ke CRM. Dari CRM, ini salah satu contoh yang sudah dibuat. Nah, dari CRM akan menuju ke bagian sales dulu atau penjualan. Bagian penjualan ini pun udah ada yang dibuat ya, salah satunya ini. Setelah itu habis sales, barulah kita menuju purchase, yaitu pembayaran ya bagi para customer. Nah, ini contoh salah satunya seperti ini. Kita kembali lagi ke bagian utamanya, yaitu scraping. Nah, di mana kita mencari suatu data untuk para marketing atau business development untuk mencari tender dalam sebuah perusahaan pemerintahan. Nah, tender itu kan banyak. Nah, makanya mereka itu mencari tender itu di mana mereka akan dapat memenangkan tender. Jika mereka memenangkan tender, maka mereka akan menuju ke seperti tadi yang telah aku arahkan, yaitu CRM, purchasing, dan sales. Nah, kita awal dari sini. Setelah scraping, lanjut konfigurasi. Nah, pokoknya aku jelasin ya. Mulai ini kita akan lanjut. Pokoknya dari awal kita scraping, lanjut ke configuration ya. Oke.
Lanjut. Oke, pada kali ini saya akan mendemokan aplikasi atau sistem yang telah saya dan tim saya buat. Oke, awal-awal ini adalah sebuah tampilan Udu di mana mereka memiliki aplikasi yang sudah atau dapat kita install secara manual ya. Karena Udu berbasis open source, jadi mereka terbuka untuk siapapun. Nah, pada kali ini kan saya akan menampilkan tentang scraping ya, scraping data. Pada scraping data ini kita menuju pada configuration. Nah, pada configuration ini dimana tujuan awalnya yaitu menuju kepada sirup LKPP. Tampilannya seperti ini. Nah, sirup LKPP ini adalah sebuah dimana marketing atau business development mereka mencari sebuah tender pada bagian pemerintahan. Tapi kita ini memberikan kemudahan bagi para marketing atau para pihak perusahaan yang mencari tender agar menjadi lebih mudah. Maka dibuatlah scraping data pada sistem Udu. Nah, di sini kita hanya berpacu pada sirup LKPP yang tadi sebelumnya telah saya kasih tampilkan seperti ini. Pada tampilan configuration ini awal mulanya kita ini sudah saya buat ya. Nah, ini nama website yang kita tuju itu kita namakan dengan index walaupun nama aslinya adalah sirup LKPP. URL-nya yaitu dimana URL dari sirup LKPP sendiri. Nah, agar kita dapat menuju ke URL-nya tersebut, kita juga membutuhkan beberapa pilot atau kata kunci tertentu yang kita ambil dari website yang sudah ada. Nah, ini salah satu pilot yang kita ambil dari pilot name sama pilot value. Nah, ada beberapa ya, saya nggak bisa menjelaskan satu persatu. Ini sudah diminimalisirkan jadi seperti ini karena aplikasi scraping ini khusus hanya untuk sirup LKPP, makanya kita pun websitenya hanya untuk URL sirup LKPP saja. Jika pilot sudah dimasukkan, maka kita dapat mengakses apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju dari tampilan atau data yang berada pada website sirup LKPP ini. Nah, lanjut dari konfigurasi, kita lanjut ke operation. Nah, di operation ini, yang ini kita di konfigurasi kita save dulu ya, udah di save kan nih. Oke. Kita lanjut ke operation. Nah, di operation ini dia ada dua tampilan atau dua opsi. Dua opsi ini diantaranya ada paket dan scraping. Tapi awal mulanya kita mencari scraping dahulu, dimana scraping itu mencari kata kunci yang terpacu pada satu kalimat. Nah, kita klik ya. Nah, ini dia masuknya ke tampilan sistem wizard.
kata kunci yang kita inginkan. Salah satunya contohnya catering. Nah, di kata kunci catering ini kita klik, abis itu kita klik konfigurasi. Nah, konfigurasi itu apa? Konfigurasi itu balik yang tadi, yaitu indeks nama website yang kita ambil dari sirup LKPP linknya. Nah, kita klik aja. Setelah itu, nah di sini ada namanya tampilan total data. Total data keseluruhan yang mencakup dengan kata kunci catering. Total datanya itu ada 21 keseluruhan. Sedangkan scrap datanya itu jadi kita ambil per halaman dia 10, tapi kita demokan seluruhnya ya. Jadinya 21 data dalam satu halaman. Jadi kita nggak bagi. Kalau tadi kan 10 itu maksudnya jadi satu halaman isinya 10 data. Nah, kita pengen satu halaman aja yang isinya seluruhnya yaitu 21 data gitu. Scrap datanya kita ganti jadi 21, tidak 10. Nah, kita start ya. Pada menu start ini, setelah itu setelah di start, kita akan menuju ke paket yang tadi ada di atasnya, operation nih yang ini. Jadi kita langsung menuju ke paket tanpa harus mengklik 2 kali. Ini adalah cara yang memudahkan bagi para pihak marketing agar pencariannya lebih mudah dan praktis ya. Nah, kita mau bandingkan nih apakah ini benar sama dengan di sirup LKPP-nya. Coba kita bandingkan dulu ya. Tadi kita dengan kata kunci catering. Sebentar. Nah, kata kunci catering di pencarian. Kita ingin tahu ya, nanti jumlahnya ada berapa. Catering. Coba. Nah, di sini catering, dia nggak seluruhan data. Oke, pokoknya intinya seperti itu ya. Dia nggak sama buat pencarian data, kata kuncinya tidak berpacu. Nah, di sini pada tampilan scrap yang telah kita cari dari kata kunci catering, total data ada 21. Salah satunya kita mau cari lagi nih yang lain. Contohnya dari catering, kita coba buka ya salah satunya ya, yang ini paling awal. Nah, di sini kan mereka memiliki beberapa kata bagian dari scrap kodenya, paketnya, pagu dan segala macam. Kita coba cari yang pekerjaan konstruksi atau pemerintah daerah lah ya. Kita kembali dulu. Nah, di sini kita udah nemu catering. Tapi kita mau cari yang lebih spesifik lagi. Salah satunya pemerintah daerah. Nah, dari jenis pengadaan atau paket.
kita nyari dari jenis paket aja ya, contohnya pembangunan aja lah. Oke. Pembangunan paket. Nah, dari jenis paket yang kita cari dalam kata kunci pembangunan, dia ternyata masih ada lagi tuh dalam catering, ada 4. Nah, salah satunya pembangunan irigasi sumur tanah dangkal, pembangunan sapam desa cateringan Kecamatan Jiken, perencanaan pembangunan spam desa catering Kecamatan Jiken, dan pengawasan pembangunan spam desa catering Kecamatan Jiken. Ini kita persingkat lagi ya pencariannya. Nah, setelah kita mencari data atau tender yang telah kita tuju, contohnya yaitu pembangunan spam desa catering dengan Kecamatan Jiken. Bangunan di sini ya. Nah, di sini nih pembangunan spam desa cateringan. Setelah kita udah menentukan tender yang kita tuju atau dari pihak marketingnya sendiri sudah mendapatkan tender yang ditujunya dari pemerintah, yaitu dari pembangunan spam desa catering Kecamatan Jiken. Nah, kalau udah, kita lanjut ke bagian yang namanya CRM. Nah, tahap selanjutnya kita klik new tab aja ya, biar nggak bingung untuk melihat data yang kita pacu atau kita tuju. Nah, ini cara yang kita permudah untuk para marketing di sistem Odoo. Kita udah mencakup semuanya ya dari CRM-nya. Nanti kita akan, nah di CRM-nya itu kita buat tampilannya, oke? Untuk organization atau kontak. Nah, kita ambil dari bagian KLPD. Nah, yang ini ya. Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Kita pindahkan ke sini. Nah, untuk opportunity-nya bisa kita tambahkan ke bagian pembangunan spam desa. Kita menujunya ke spesifikasi pekerjaan. Kita copy ya, kita pindahin sini. Nah, ini hanya bagian dari selanjutnya ya. Yang intinya sebenarnya sih ke scraping tadi. Nah, ini itu untuk bagian marketing jalan alurnya. Kita mempermudah mereka agar mereka juga lebih mudah. Setelah itu, kalau udah selesai, untuk email, karena di sini tidak ada emailnya, bisa kita kosongin atau ya bisa kita kosongin dulu, atau kita menggunakan email yang kita miliki. Contohnya Siti Fauzia. Oke, phone number boleh diisi.
Setelah itu untuk extrait revenue-nya itu kita bisa mengambil dari ini jumlah tujuan yang ingin didapatkan dari hasil penjualan dari hasil penjualan yang telah dimiliki. Tujuannya kita mendapatkan 43.600.100.906. Kita add ya. Oke. Kalau sudah, kita bisa lihat di CRM-nya. Nah, sini ya. General ladies. Nah, sudah kita masukkan CRM-nya. Kita lanjut ke bagian salah sebentar. Nah, ini kan CRM yang kita ambil tadi ya. Pembangunan spam desa cateringan. Extrait-nya 43 juta ya. Coba kita samain sama. Oke. Nah, ini udah kita isi nih. Setelah itu, kalau kita udah mengisi CRM-nya, kita lanjut ke sales. Nah, bagian sales. Kita bagian sales. Nah, pada bagian sales ini kita ke pembuatan baru, dimana sebelum sales kita ke purchase dulu. Sebentar ya. Sales dulu, di sales menuju ke pembuatan baru. New untuk customernya kita buat PT ini aja, CV Kabupaten sebentar, Kabupaten Blora. CV Blora. Oke. Contohnya seperti itu ya. Setelah itu pada CV Blora ini kita menuju ke
kita ke sel. Dari sel ke passion. Dari passion kita menuju ke new baru ya. Setelah itu kita buat namanya tadi apa, kita ngambil dari, sebentar kita lihat lagi ya, kita dari Kementerian Pemerintahan Kabupaten Blora. Nah setelah itu lanjut ke produknya, produk apa yang kita tuju. Nah kita lihat ya di sini. Produk yang kita ambil itu ada pembangunan desa cateringan. Biasanya pembangunan itu mengarah ke bagian semen ya, contohnya semen dan belum ya, semen kita buat. Nah setelah semen apa lagi, biasanya kita butuh tiang, kalau besi ya besi aja lah ya, kita butuh besi. Oke, besi beton. Nah kita create berapa nih kuantitinya yang kita butuhin. Ceritanya semen itu kan biasanya pak ya, kita butuh 100 pak lah ya, 1000 pak ke 100 buat, biasanya buat ini 1000 pak lah ya. Nah buat besi beton ya kita butuh berapa, 15.000. Dengan harga berapa? Nah sebentar, ini kita tadi udah diganti kan ya, salah, maaf, Pemerintahan Kabupaten Blora. Nah bener deh, Blora. Oke. Nah ini kita biasanya butuh berapa harganya, biasanya kita patokin lah ya harganya dengan 1 semen 50.000. Kalau 1000 semen berarti 5 juta, 5.000, 50, 10, 5 kali 5, 25 ya hitungannya lah. Hmm, 25 juta lah kurang lebih. Terus untuk besi beton kan bisa lebih mahal tuh. Kita butuh berapa? Ya 50 lah ya.
Nah, wah gede banget jadinya. Jumlahnya kira-kira segini. Kita lebihkan dari kebutuhannya. Nah, seginilah ya. Nah, itu kan apa yang kita butuhkan. Setelah itu, nah kalau kita udah ngisi ya dari harga produk yang kita butuhkan apa aja, kita masukin 2 aja lah ya, dan banyak. Kalau udah kita confirm. Oke. Sebentar. Invite file. Oh ya, ininya belum diisi jadinya bisa. Oke. Kita confirm. Daerah sebentar. Sebentar, daerah. Karena kabupaten Blora. Nah, udah. Oke, kita lihat lagi. Di questionnya udah ya nih, yang ini kan udah ada nih. 1 Kabupaten Blora, questionnya udah ada. Setelah itu kita menuju ke mana namanya, purchase. Purchase. Terus dari purchase kita seperti biasa kita buat baru dulu. Nah, vendornya tadi siapa? Vendornya CV Blora. Dibuatkan vendor referensinya. Oke, sebentar, gak usah diisi vendor referensinya. Lanjut. Ini tadi kita apa aja tuh? Semen, sama besi beton. Nah, tadi berapa kuantitinya buat ini 20, berapa tadi itu? 25 ya. 10.000, aduh lupa kan. Sebentar ya, kita cek dulu di mana tadi, sales. Nah, tadi berapa nih? Semennya 1.000, besi betonnya 15.000. Sama 15. Just tadi yang udah dibuat sama. Nah, ini ya, kita buka lagi ya. Semennya ini 15.000, yang ini 1.000.
1000. Ini harga dari yang kita beli dari tempat lain. Kita ibaratkan kita PO ya ke sini. Nah, caranya gimana purchase-nya? Jadi berapa? 25 jadinya 20. Untungnya 50 jadinya 4. Ini yang kita dapat keuntungannya. Ini kita harga pembelian kita awal. The order deadline sama order deadline-nya sama ya. Kita print reviewnya. Confirm. Salah. Sebentar. Nah, kita confirm order, purchase order. Oke, udah di confirm. Kita lihat dari orderan, terus ordernya. Ya, pokoknya kurang lebih kayak gini ya. Nanti dia akan tampilannya seperti ini kurang lebih untuk para purchase-nya. Nah, sebenarnya dari sistem yang kami buat itu sebenarnya tujuannya di scraping-nya. Nah, di scraping untuk pencarian data, dimana mempermudahkan para marketing dan perusahaan atau business development untuk mencari sebuah tender yang mereka tuju. Ya, seperti yang tadi kan kita tadi udah dapat beberapa data. Nah, hasil data yang udah kita cari. Dari sekian banyak data ini kita dapat cari lebih singkat lagi. Contohnya tadi pembangunan dimana kita mencarinya dari search pada paket. Nah, bisa juga kita seandainya kita taunya pada scrap kodenya, itu bisa juga. Pokoknya intinya sih seperti itu. Nah, untuk bagian tadi seperti purchase, CRM, dan sales itu adalah alur dari si marketingnya sendiri. Jadi inilah bagian dari sheet kita ya, sistem interaksi yang telah terjalankan. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.